Di awal episode, kita diperlihatkan kilatan petir dari langit. Tidak lama hujan turun membasahi tubuh Lubu kecil. Dia menatap ke arah langit. Kemudian adegan berpindah ke pertarungan antara Thor dengan Lubu. Dewa Thor dengan palu Mjolnirnya mengeluarkan kekuatan penuh untuk menyerang Lubu. Sementara Lubu juga bersiap untuk menyerang dengan tombak kapaknya. Dan Dewa Thor mengeluarkan jurus yang disebut palu Thor Jaerod. Ledakan yang dahsyat itu disaksikan oleh semua umat manusia dan semua para dewa. Kemudian terlihat Cenggong yang panik. Sudah ledakan Lubu dan Dewa Thor terlihat jelas. Bahwa Lubu mampu menahan serangan palu Thor Jaerod yang dikeluarkan oleh Dewa Thor. Lubu dengan sekuat tenaga menahan serangan itu. Semua umat manusia berteriak dan bersemangat melihat Lubu yang sangat hebat itu. Para dewa terkejut dan tidak menyangka kalau Lubu dapat menahan serangan andalan milik Dewa Thor. Kemudian terlihat Geir yang menyemangati Lubu dan berkata, kemudian terlihat tubuh Lubu yang kekar itu. Rupanya tidak ada yang menduga kalau kaki Lubu patah. Kemudian Lubu kehilangan keseimbangan dan kaki Lubu yang satunya juga ikut mengalami patah tulang. Lubu berusaha keras untuk tetap bangkit berdiri. Namun kaki Lubu sudah tidak bisa diajak untuk berdiri lagi karena semua kaki Lubu sudah patah. Lubu memang sangat kuat. Tubuh Lubu tidak sekuat tekadnya. Apalagi di hadapan kekuatan Dewa Thor. Kemudian terlihat Dewa Zeus yang mengatakan, aku suka pertandingan 1 lawan 1 ini, ucapnya ke Dewa Hermes. Menerima langsung serangan dari Dewa Thor seperti itu menarik sekali. Namun kondisinya saat ini dia tidak akan bisa bertahan lagi. Kemudian ketika Lubu sudah tidak sanggup untuk berdiri lagi, terlihat Dewa Thor mengangkat palunya dan bersiap untuk menghabisi nyawa Lubu. Kemudian Branhil mengatakan terlalu cepat untuk menyerah Geir, ucap Branhil. Selang kemudian terdengar suara kuda. Ternyata itu adalah Truelu merah milik Lubu. Kemudian Dewi Aphrodite mengatakan, astaga, kuda yang hebat sekali. Begitulah ucapan dari Dewi Aphrodite. Ternyata kuda Truelu merah datang menghampiri Lubu yang sudah tidak bisa berdiri lagi. Melihat kesetiaan kuda milik Lubu, Dewa Thor menurunkan kembali palunya. Kemudian Cenggong menyadari bahwa kuda Truelu merah belum menyerah. Jangan ada yang menyerah. Seketika itu Cenggong lalu menyusun formasinya kembali dan mengatakan, tuan kita adalah jenderal terbang yang tak terkalahkan, yaitu Lubu. Dewa Shiva juga ikut berkata, apa ini? Mereka masih ingin dia bertarung. Manusia memang kejam. Namun terdengar sorak-sorak dari umat manusia. Mereka meneriakan nama Lubu.
sehingga Lubu bisa bangkit kembali. Melihat hal itu, Dewa Thor tersenyum bahagia. Kemudian Lubu segera menunggangi kuda Truwelu merah. Tatapan serius terlihat dari wajah Lubu. Kemudian Lubu teringat masa kecilnya saat petir menyambar pohon sampai pohon itu terbakar api. Melihat kejadian itu, dia tidak takut sama sekali. Ia malah berlari dan mencari tempat yang tinggi untuk menatap lebih dekat dengan kilat yang ada di langit. Kemudian kembali ke pertarungan antara Dewa Thor melawan Lubu. Mereka berdua terlihat sudah bersiap untuk kembali bertempur. Kemudian Dewa Hermes bertanya kepada Dewa Zeus, "Apa kau menyetujui hal ini? Itu melanggar peraturan 1 lawan 1." Kemudian Zeus menjawab, "Jangan bersikap bodoh. Lihat itu," sambil menunjuk ke arah Lubu dan kuda Truwelu merah. Di arena pertempuran, kuda Truwelu merah ditanya oleh Lubu, kemudian Lubu dan Truwelu merah berjalan bersiap menyerang Dewa Thor. Dewa Thor pun dengan sigap mengangkat palu Mjolnir miliknya, sedangkan Lubu bersiap mengeluarkan teknik andalannya. Hal itu ditandai cara Lubu yang memegang ujung kapaknya. Cengkong yang melihat hal itu mengatakan, "Akhirnya tuanku memegang ujung kapaknya." Kembali ke flashback sebentar saat musim semi. Saat Lubu menyadari kekuatannya tidak ada tandingannya, namun dia tetap berusaha menyempurnakan kemampuannya dengan senjata tombak kapaknya. Saking banyaknya ayunan yang telah dikeluarkan oleh Lubu, Lubu mematahkan tombak kapaknya. Lalu Lubu kembali mengambil tombak kapaknya dan berlatih tanpa henti. Karena ia yakin suatu saat nanti ia akan bertemu lawan yang sangat kuat. Secara diam-diam, Cengkong memperhatikan Lubu berlatih. Kemudian suatu hari Lubu memegang ujung tombak kapaknya. Cengkramannya menciptakan kekuatan sentrifugal yang dahsyat pada tombak kapaknya. Namun setelah itu tombak kapak Lubu menghilang dan langit kembali seperti semula. Tentu saja dia tidak bisa menggunakan teknik itu ke sembarang orang. Teknik yang terlahir dalam kesendirian itu disebut sebagai teknik pelahap langit. Cengkong menjadi saksi atas kehebatan teknik pelahap langit yang dimiliki oleh Lubu. Dengan bahagia, Cengkong mengatakan, "Akhirnya tuanku mendapat lawan yang sepadan dan dapat mengeluarkan teknik pelahap langitnya." Kemudian kembali ke pertarungan. Lubu mendekat ke arah Dewa Thor. Lalu Dewa Thor mengatakan betapa menariknya makhluk manusia ini. Kemudian Lubu dengan pijakan kakinya yang sangat kuat sampai membuat kuda Truwelu merah muntah darah. Kedua petarung sama-sama bersiap mengeluarkan teknik terkuat mereka. Dan teknik pelahap langit akan melawan kekuatan palu Dewa Thor Jerod.
menghasilkan ledakan yang sangat luar biasa yang membuat semua penonton menjadi terkejut. Lalu tombak kapak milik Lubu sampai hancur dan Ranggris pun langsung tersungkur ke tanah karena tidak sanggup menahan serangan yang dahsyat milik Thor. Kemudian Lubu melihat kondisi tubuhnya. Tangan kirinya sudah tidak ada dan kondisi tangan kanannya sudah hancur. Lalu Lubu memutuskan untuk menggigit tangannya dan membuangnya ke tanah. Lalu Lubu dengan tekadnya kembali menyerang Dewa Thor. Dengan semangat Lubu berkata, ini yang dinamakan kebahagiaan. Kemudian Dewa Thor juga tidak segan lagi untuk memukul kepala Lubu sampai putus. Sampai yang tersisa hanyalah badan Lubu. Kuda Turwalu Merah tetap membawa badan Lubu yang tanpa kepala. Lalu wasit mengumumkan pada pertarungan pertama dewa dan manusia dalam pertempuran akhir. Dewa Thor adalah pemenangnya. Lalu Dewa Thor meninggalkan arena pertempuran. Dewa Thor memenangkan pertempuran dengan waktu 16 menit 28 detik. Dengan jurus kemenangan Palu Thor Jerod. Terlihat Zeus bergembira sekali dengan kemenangan Thor. Melihat pertempuran Dewa Thor dengan Lubu, Dewa Shiva ikut bersemangat dan ingin segera bertarung. Semua penonton dewa bersorak atas kemenangannya, sementara umat manusia terlihat sangat sedih dan tidak bisa berkata apa-apa. Umat manusia selangkah lebih dekat menuju kepunahannya. Seperti itulah pertandingan antara Dewa Thor melawan Lubu. Andai saja tubuh Lubu tidak hancur, pasti bisa memenangkan pertandingan tersebut. Seperti apa keseruan pertandingan selanjutnya dan siapa yang akan bertanding perwakilan dari umat manusia? Saksikan di episode selanjutnya ya cuy. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.